mungkin perempuan masih dianggap kita kaum lemah kali ya. Jadi kadang-kadang dari pengguna jalanan yang lainnya, mereka mungkin kayak apa ya, ada yang iseng dan sebagainya, itu masih ada. Ada catcalling gitu masih ada? Masih ada. Halo Gen, balik lagi di Gen Voice Podcast. Kali ini waktunya kita Gen Voice sama komunitas dengan saya Nisa dan gue Fides. Kali ini kedatangan siapa nih Fides hari ini? Siapa? Komunitas perempuan. Komunitas beda dari Velocity. Halo Kak. Boleh tahu nggak sih namanya siapa? Panggilannya aja Aku panggilan. Devi. Kakak? Aku Mbak Melina. Kak Devi dan Kak Melina. Nama itunya apa? Velocity ya? Velocity. Kenapa sih Kak dinamain Velocity ini? Ada makna tersendiri nggak? Makna ada dong, harus. Apa tuh? Karena kan nama adalah doa aja. Jadi Velocity itu sebenarnya artinya tuh speed in given direction. Jadi kita mau dalam perjalanannya kita sebagai velocista, kita kalau bilang member kita namanya velocista. Itu kita cepat mencapai apa yang kita tujuan kita, apa yang kita inginkan, tetapi tetap dalam direction atau arah yang benar. Main sepeda di arah yang benar. Di jalan yang benar Di maksudnya. jalan yang benar. Karena kan ada nih oknum-oknum yang sepeda tapi yang bikin kesel pengguna kendaraan lainnya gitu. Mungkin Velocity nggak bagian dari itu Velocity ini ya? yang terarah sebenarnya gitu. By the way, kalau untuk masuk ke Velocity ini gimana sih Kak syaratnya atau cara bergabungnya gitu? Kalau dari saya kayaknya perempuan ya Mbak ya. Harus perempuan. Wajib ya? Iya. Nomor 1 perempuan. Perempuan dan sepedaan. Kebetulan karena kita Velocity sepedaannya road bike, jadi harus ya road bike. harus road bike. Tipe apa aja, tapi yang penting road bike dan perempuan itu dulu. Itu dulu aja Itu gitu. dulu. Kalau boleh tahu, Velocity itu dari kapan sih Kak dibikinnya nih? Atau Juni- awal mulanya nih pikiran-pikiran siapa sih gitu? Juni 2021. Jadi itu waktu itu pandemi sih. Iya. Jadi sebenarnya saya kebetulan founder. Jadi saya hanya berpikir bahwa kita harus bisa mengeksplor apa yang baik gitu buat perempuan. Nah, kemudian salah satunya adalah melalui olahraga, karena kebetulan kita senang olahraga. Nah, lalu saya dibantu oleh 3 teman co-founder. Itu ada Mbak Puri, ada Tiara, dan ada Ditri. Jadi kita berempat itu yang dari awal itu sering brainstorming lah gitu. Baiknya nih kayak gimana sih gitu. Tapi memang seiring berjalannya waktu yang aktif tuh hanya 3. Karena yang satu sangat sibuk, tapi kita tetap selalu kayak update gitu. Nah, jadi lalu kita juga kepengen bahwa bukan cuma sehat aja, bukan cuma olahraga, tapi kita juga harus bermanfaat buat masyarakat luas. Makanya programnya kita tuh ada charity juga, ya kan? Itu tiap tahun tuh ada charity. Oke, berarti nggak cuma sepedaan doang, tapi bermanfaat lah buat bermakna. masyarakat ya gitu. Contoh konkretnya apa sih Kak yang charity ke masyarakat itu? Jadi waktu awal 2021 itu kita pertama kali kerjasama sama Lovepink. Karena kita kan maunya dari perempuan untuk perempuan. Lovepink itu adalah organisasi breast cancer perempuan. Nah, jadi kita bantu, waktu itu ada 12 orang yang gather fund gitu. Kita goes 1.000 kilo untuk mendapatkan dana. Nah, lalu dananya itu kita berikan untuk Lovepink. Nah, dia mengorganize untuk tadinya target kita itu hanya untuk 100 orang USG gratis untuk kaum prasejahtera, wanita prasejahtera. Tapi akhirnya waktu itu tercapai jadi 130. Wow. Itu 2021. 2022 kita memberikan santunan kepada lansia yang masih aktif. Mereka bikin kerajinan tas gitu ya. Terus untuk tempat-tempat sehari-hari itu dari recycle plastik.
Jadi usianya itu dari 60 ke atas, bahkan ada yang udah 82 karena mereka cuma bisa duduk, terus mereka nganyam. Nah, itu kita berikan santunan kepada mereka. Kemudian kita juga ya kayak kalau Ramadan kita bagi Puasa, makanan bagi gratis makan. gitu. Kemudian yang terakhir kemarin di 2023 ini kita kerjasama dengan jadi cyclist yang ahli spesialis mata dari Jogja, namanya mata.cc. Itu kita membuat operasi katarak gratis. Wah, biasa. Dan itu bukan di Jakarta. Kita kemarin jadi Solo sanaan lagi. Wonogiri. Karena Wonogiri itu area yang sangat maaf ya, mungkin masih belum belum cukup terjangkau dan masyarakatnya masih sangat membutuhkan pertolongan. Jadi saran juga dari mereka, kita mendingan di sana aja gitu. Iya sekali nggak memang cuma- Velocity ini. Jadi nggak cuma main-main sepeda lah ya, ngumpul-ngumpul main sepeda, tapi bermanfaat juga buat orang banyak ya Iya. gitu ya. Kalau lagi sekarang kan lagi zamannya Gen Z ini Kak ya. Gen Z ada nggak sih kayak tertarik sama olahraga sepeda ini, khususnya Velocity ya gitu? Ada nggak? Tertarik? Mm-mm. Udah pasti ya ada ya. Iya, jadi banyak juga sih member kita yang ini. Kebetulan saya member biasa, tapi saya lebih sering sama Velocity. Biasa gue maksudnya kan. Iya. dulu Iya. pada zamannya. Kalau Gen Z banyak juga setahu saya kalau yang Velocity, karena Gen Z ini zamannya sekarang kayaknya suka olahraga. Jadi nggak cuma sepeda, sekarang ada namanya olahraga triathlon. Jadi ada sepeda, berenang dan lari. Oh, Jadi ini kan tiga cabang olahraga ini harus tetap dilatih. Nah, karena Velocity exposure-nya tuh memang khususnya di sepeda, tapi banyak tuh anak-anak khususnya perempuan ya, karena kan kita komunitas perempuan itu banyak yang ikut gitu. Mau latihannya di melalui kita klub kita gitu, klub Velocity. Jadi kayaknya Gen Z tadi kan seperti Ime bilang bahwa mereka tuh sangat aware sama healthy lifestyle, ya kan. Nah, jadi kayaknya mereka udah pasti minat, salah satunya adalah sepeda. Karena mungkin darah muda kali ya gitu. Sepeda itu kan sangat challenging, adrenalinnya juga kayaknya meningkat. Nah, jadi kayaknya Gen Z mungkin senang yang seperti itu. Jadi salah satunya kenapa mereka minat di bersepeda karena alasan tersebut. kalau boleh tahu Velocity anggotanya berapa sih Kak? Sekarang nih 364. 364. Udah ada di Solo, Jogja, Bogor, Aku kira di Singapura sini juga doang ada. Kak, di Jabodetabek doang. Singapura ada. Singapura ada 4 orang. Terus Bandung? Jabodetabek ya Bandung. Bandung ada. Jabodetabek. Oh, alah. Apakah masih layak dikatakan komunitas? Kakak-kakak sekalian. Karena udah banyak banget Udah kan. banyak banget ya. Jadi akhirnya kita membuat ini menjadi sebuah klub. Sebuah kita. klub Lebih cocok ke sih klub. ya kalau klub Velocity. Velocity. Ini Velocity setiap Club. hari, Kak. Oke. By the way, ini ngegoes setiap hari gitu Kak. Iya. Setiap hari tuh berarti Dulu dia sampai- setiap hari loh, Iya. sekarang dia sibuk banget. Sekarang Oh my god. Sekarang jadi Jadi disesuaikan 4 lah bulan ya. sekali. Sekarang kan disesuaikan ya. Kira-kira apa nih Kak? Menyesuaikan. Kok ada perubahan gitu? Kira menurut kami kenapa sih kami yang tadinya goes setiap hari sekarang jadi 4 bulan sekali? Saya hilaf cuy. Sementara ini mungkin karena kesibukan Mbak sibuk Fides, apa, Kak? jadi sibuk apa ya? Jangan di-spill kayaknya. Jangan di spill ya. Boleh di akhir aja nanti. Boleh di akhir nanti. Oh, Jadi- yes. Kadang pulang pagi gitu ya, jadi karena kalau saya mengutamakan kesehatan, tidur cukup. Jadi kalau tidur nggak cukup, kita kan biasa sepedaan tuh pagi subuh tuh jam 5.15 udah mulai. Sudah ditikung namanya, titik kumpul. Titik Jadi kumpul, gitu. kalau telat macet. Oh iya, Takut jelas. macet, traffic, Jelas. terus Susah kita dapat parkir. susah dapat parkir, terus kita belum lagi dengan benturan dengan kegiatan yang lain. Nah, akhirnya di nomor kesekian kan. Dulu Oke. sepedanya, tapi saya tetap olahraga, mungkin olahraganya ringan jalan atau berlari gitu. Menyesuaikan dengan sekarang, tapi sepeda masih tetap olahraga Favorit, favorit ya. saya gitu. Karena bener-bener kayak relax, terus kemudian
dia tuh kan juga nggak ke lutut juga ya, untuk umur kita nih kan, umur kita Jadi pengen tahu nih umurnya berapa sih? kita walaupun ya milenial tapi lutut juga harus dijaga gitu kan. Oh, masih milenial. Masih Oh, milenial, iya. kita sebut saja milenial ya. Milenial. Tapi aku, masih aku milenial. kolonial itu Iya, juga. Kolonial. Kalau tadi kan kayak hambatannya kayak traffic gitu-gitu. Dari Velocity sendiri tuh ngadain misalnya latihan atau kegiatannya apa sih yang paling menantang atau enggak hambatan pas lagi bersepeda gitu? Velocity sendiri ya ini untuk kegiatan Velocity. Gitu. Tapi aku mungkin sebelum ke sana tadi mau nambahin ya. Boleh. Boleh. Jadi Velocity itu kita latihannya ada yang weekly, itu rutin. Jadi kalau di Bintaro Loop itu kita hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Senin latihan untuk endurance, jadi jaraknya makin lama makin bertambah. Kemudian di Rabu itu latihannya power biasanya. Nah kemudian kalau di dalam kota itu Sudirman, Tamrin dan sebagainya itu hari Rabu dan Jumat. Nah, kenapa dibuat ada 2 tempat? Pertama, karena kalau di Bintaro Loop itu biasanya buat newbie, di mana kita memberikan pengarahan atau coaching kepada member yang terutama yang mungkin kurang banyak ilmunya di persepedaan. Itu basic skills daripada sepeda. Jadi diajarkan mengenal anatomi sepeda, terus bagaimana ride yang benar gitu ya. Kemudian rambu-rambu. Kita kalau lampu merah kita selalu berhenti. Gitu. Wajib ya. Wajib, walaupun aduh kayaknya di Sempet Bikeom nih, jadi gitu. menurun speednya, tapi kita kita berhenti. Kemudian kita selalu mendahulukan, kita juga selalu sepakat no shouting jadi kalau Oke. misalkan ada yang Iya, klakson dan sebagainya gitu, kita no Kita- shouting. Oke. Walaupun sabar Iya. gitu ya. Nah, jadi itu ada untuk yang newbie supaya pengenalan, latihan berpeleton dan sebagainya. Kemudian latihan juga untuk para road captain yang perempuan yang ada di depan, itu latihannya juga di Bintaro Loop. Kemudian kalau di Dalkot itu untuk yang lebih advance gitu. Oke. Pengalaman lah ya. Lebih ya lebih pede sih gitu. Nah, kemudian apa namanya, ada lagi juga yang namanya monthly. Kalau monthly itu kita ada coffee ride. Jadi nah kalau coffee ride itu biasanya kita gabung dari yang advance sampai yang newbie barengan gitu. Jadi yang advance apa sih namanya, mengayomi gitu. Menjaga teman-temannya yang baru. Jadi speednya juga lebih speed high, tujuannya makan, terus Tujuannya pulangnya mingle lah ya. foto-foto, Mendekatkan diri lah, mingle. mengakrabkan ya. Iya, gitu. jadi kita kayak gitu. Kumpul gitu berarti bahasa apa aja Kak selain ngobrol Sepeda. biasa? Seputar sepeda. Sepeda ya. Masih ya. Bukan sepeda juga sih, kita kan kebanyakan wanita muda, CL. Jadi Wanita biasanya kolonial. problematika ibu-ibu gitu kan, atau kadang-kadang malah kita ngasih ngasih semangat buat yang muda-muda. Dan kalau di Velocity tuh networknya bagus. Jadi contohnya misalkan ada yang baru lulus kuliah, ya kan, nah yang baru lulus kuliah terus kayaknya belum dapat kerjaan gitu. Oh, Jadi bisa. kita tahu nih, oh nih yang yang company-nya apa, terus udah kirim CV deh, terus udah coba gitu. Tuh Jadi gen. Keren banget. Tuh. jadi kita Wajib networking tuh. banget. Itu penting sih. Ya, Itu terus penting. tujuannya kumpul-kumpul, kita juga tahu nih siapa yang punya UMKM, siapa yang punya bisnis apa. Jadi kita saling membantu. support lah. Terus kayak misalkan lawyer gitu. Siapa yang lawyer, siapa yang jadi kita tahu nih kalau mau tanya selalu ke dia Iya. gitu kan. Konsultasi gratis ya. Iya, gila. Gratis dulu. Karena teman-teman. Gratis Iya. dulu. Jadi pokoknya Gratis dulu, kita baru bayar. gratis dulu, iya. Kita pokoknya dari perempuan untuk perempuan gitu Dari sih. perempuan untuk perempuan. Ya, terus challenge-nya kalau di jalanan mungkin perempuan masih dianggap kita kaum lemah kali ya. Jadi kadang-kadang dari pengguna jalanan yang lainnya, mereka mungkin kayak apa ya, ada yang iseng dan sebagainya, itu masih ada. Ada catcalling gitu masih ada. Masih ada. Terus makanya kenapa kita ada marshal ya. Iya. Jadi supaya aman, marshal motor itu dia selalu di belakang. Marshal Di itu belakang. kayak keeper, Penjaga. Ya, Dia gitu. naik motor tapi yang Marshal. jaga dari samping gitu. Kalau Iya. misalnya ada traffic ataupun mengingatkan pelotonan kita itu misalnya berhenti. Iya. Terus kemudian kalau misalnya ada, Ada yang belokan, ya. belokan, dia kasih tahu Dia ada nutupin tanda. supaya kita bisa lurus. Terus kalau ada yang ternyata ada yang kayak tadi tuh ada yang satu di luar lepas dari peletonan kan kita barengan terus tuh. Terus tiba-tiba ada yang lepas, nah dia nanti yang jagain. Oh, itu tujuannya Marsha. Iya. Dan ridingnya juga tetap safety ya Kak. Iya, Iya, safety. iya. Sama itu satu lagi sweeper. Sweeper itu juga termasuk sweeper itu yang pesepeda juga. Paling belakang biasa cowok juga itu yang jagain. Misalnya ada ini ya mungkin kasih semangat. Ya mungkin yang agak sedikit
lebih masih di dalam joinan sepeda lah, karena kan kalau misalnya ada hal-hal yang nggak bisa pesepeda lakukan, ya itu berarti marshalnya yang tadi, yang motor tadi yang jagain gitu. Oh, iya juga. Terutama kalau kita long ride. Long ride itu biasanya kita di atas 100 kilo. Nah, itu udah pasti harus ada marshal, ada effect car. Jadi kalau misalkan ada trouble di sepedanya, masuk ke mobil, terus nyusul temen lagi, jadi supaya nggak menghambat gitu. Oke. Oh gitu. Berarti ngomong-ngomong sepeda ya, Kita- kita jadi pengen tahu gitu Kita loh. udah ke Anyar, udah ke Purwakarta. Jauh-jauh banget. Itu naik Naik sepeda. sepeda. Naik sepeda. Sepeda. Ya ampun, buset dah. Kita aja yang naik istilahnya naik mobil atau motor aja capek, apalagi naik sepeda. Sepeda ya. Itu berhentinya berapa kali tuh, Pak? Kalau Biasanya 2 di Oh. di 50. Dua doang? Di 50, di kilometer 50, kilometer 75. Itu biasa buat refueling ya, kita makan, ada yang bawa buah, ada apa gitu di mobil konsumsinya. Terus habis itu sampai ke 100. Tergantung sih, kita bagi. Misalkan 128 ya, berarti kita bagi lagi. Berarti udah diatur di awal ya? Oh gitu. Biasanya kita survei, ada yang survei. Ngomong-ngomong sepeda, pengen tahu gitu, sepeda yang bisa dipakai kayak ini kan ada nih, kayak perlengkapannya apa aja sih gitu, sepedanya Ini, jenis apa helm aja. nih, Iya, sepeda. Kita juga pakai kacamata nih. Perlengkapan sepeda. Yang sedang belanja. Iya. Yang sedang belanja. Perlu spill nih. Iya, Iya, kayaknya buat iya. yang kayak mau baru ikut, gue nggak punya peralatannya nih, atau sepedanya gue cuma punyanya misalnya sepeda lipat nih atau gimana, jadi dia pengen tahu lah apa aja sih kayak perlengkapannya Yang paling sepedanya. esensial ya, yang paling Ya. penting ya Yes, untuk safety juga, terutama itu pasti celana sepeda, karena kalau nggak pakai celana sepeda lecet. Oke. Ada paddingnya. Ada paddingnya khusus. Nah, itu perempuan sama laki-laki beda celananya. Oke. Jadi bukan melulu dari size harus pas. Kemudian harus kalau itu juga lecet kalau nggak pas size-nya. Jadi tadi celana sepeda, helm tuh wajib. Ya, untuk safety ya, contohnya ini helm kesayangan Boleh. nih. Helm kesayangan. Helm kesayangan. Nah, kacamata, karena kan kita terus terang kadang-kadang sepeda itu silau gitu ya. Terus kemudian ada anti fog juga. Ini kan kalau dia jadi supaya nggak Jadi burem. Jadi burem. Berkabut. Karena kan kita kadang keringetan kalau ininya nggak pas, nggak bisa gitu. Jadi kayaknya itu ya, mungkin kalau sarung tangan Opsional kurang lah ya. lebih lah ya, opsional, karena lebih itu supaya kadang kan ada orang yang tangannya keringetan gitu. Itu aja sih ya kayaknya ya. Sesuai Sepatu juga kebutuhan ya, balik lagi ya. sepatu juga menyesuaikan aja, kalau memang kita cocok ini udah pakai, namanya ada sepatu cleat dan non cleat. Kalau sepeda cleat itu yang udah ada pasangannya, begitu juga dengan yang di sepeda itu, jadi udah ada ininya harus klop. Tapi kalau itu belum bisa, nggak ada masalah sih, tapi sisanya yang lain sih opsional aja. Opsional ya. Pokoknya yang terpenting kalau kita udah naik sepedanya di jalanan, kembali lagi, safety itu harus yang utama. Nomor satu. Ya kan, jadi kayak misalkan kenapa harus pakai bib yang tadi celana sepeda itu, karena itu tadi untuk supaya nggak ada lecet dan sebagainya. Terus kaos kaki itu juga penting gitu kan. Terus sebenarnya ada kaos kaki juga yang lebih untuk compression, jadi juga kita nggak kalau apalagi kalau long ride kita nggak terlalu kayak lelah gitu, capek. Kemudian terus ke sepatu tadi udah dijelaskan. Kalau misalkan nggak pakai cleat, pakai sepatu kets, tapi baiknya yang rata, karena supaya pada saat mengayuhnya itu juga lebih tekanannya juga lebih enak, nggak slip juga, nggak licin gitu. Jadi yang rata. Terus kalau bajunya yang nyaman, tergantung. Kalau misalkan ada orang yang pakai kaos aja nggak apa-apa, tapi kalau orang mau ngebut lebih baik pakai baju sepeda nih yang di dalamnya. Bajunya yang Ini ngepas. juga baju sepeda yang luar nih. Jadi pakai yang ngepas supaya lebih aero, jadi nggak kena angin gitu kan. Nah terus tadi gloves itu untuk kalau misalkan kita lama misalnya berkeringat, itu kan bahaya, jadi licin dan sebagainya. Atau kalau jatuh, pada saat jatuh juga melindungi itu kan. Terus kemudian kacamata baiknya yang gagangnya itu adalah plastik. Karena kalau baik Mas ini kayaknya.
Pedalnya plastik loh ini. Karena kalau road bike itu kan kenceng kan. Iya. Nah, kalau misalkan jatuh, Coba dipakai. kalau misalkan jatuh terus pakai Wow. kacamatanya yang kayak Fides yang Oh, yang pakai besi. stainless itu bahaya, bisa nusuk dan sebagainya. Ini kan kalau pecah dia bisa ke mata nih. Iya. Kalau misalnya ada yang kaca atau apa ya. Iya, Penusuk. terus kalau yang bagus yang anti fog, jadi supaya kalau kita keringetan sebenarnya nggak dikit-dikit terus kita ngelap gitu, karena nggak ada wipernya kan. Oh iya. Nah, kemudian kalau pakai pun helm, terus si gagangnya itu di luarnya talinya itu. Kenapa? Karena pada saat apabila ada benturan dia akan lepas keluar. Kalau di dalam itu bisa ke Bisa. dalam, jadi agak berbahaya. Terus kalau helmet juga nggak asal helmet, aduh yang penting keren warnanya matching ya. Kan gitu ya. Kadang kita maunya Nggak boleh matching. ya? Nggak boleh Oh sih ya? boleh. Boleh. Kita Boleh harus ya? harus matching, yang nggak matching pulang ya. Tetap harus fashionable di Iya. jalanan. Nah, kalau Yang matching nggak ke helmet, foto. kalau helmet itu dia harus kalau bisa yang ada teknologinya MIPS. MIPS. Itu apa tuh, Kak? MIPS tuh multi direction impact protection system. Oke. Gitu. Jadi kalau sama kayak helm sepeda motor lah. Jadi kalau misalkan ada benturan keras, dia mau ke arah direction yang kemana pun dia Tetap tetap kejaga ya. jaga. Oh, oke. Gitu. Karena kalau yang tidak ada MIPS biasanya terus dia kadang retak tapi dalamnya aman. Oke. Kalau yang pakai MIPS, tapi kalau yang enggak kita nggak tahu gitu. Jadi bukan buat gaya-gayaan atau oh ini mahal nih punya gue lebih, bukan, tapi lebih kepada safety. Yaitu kembali kita kan ngingetin kepada teman-teman udah pergi lama ya, maksudnya naik sepeda ya kalau bisa pulangnya juga Kita kan aman. berharapnya sehat ya habis bersepeda. Tujuannya itu. Terus pulang aman dong, ketemu keluarga ya kan. Jadi dia kan palanya penyok kan nggak mungkin kan pulang-pulang palanya penyok gitu. Jadi yang ketangkep nih Velocity itu ternyata nggak cuma nge-bike aja, tapi Iya. yang penting Tapi sehat juga dan ngebaik dia. Nggak baik. Baik Juga ya. ngebaik gitu. Baik guys. Jadi dari perempuan untuk perempuan. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya yang sepeda itu juga isu lingkungan hidup juga tinggi buat kakak, misalnya kayak bawa botol minum lah, plastik minum lah. Kalau misalnya yang lain-lain suka aware juga, ingetin gak sih untuk anggota-anggota Velocity itu? Atau ikut kegiatan masyarakat gitu, misalnya bersih-bersih apa atau gimana gitu, untuk Bersih-bersih isu belum lingkungan sih, hidupnya Iya. Itu bagian tambahan ya. belakangan ya. Kalau isu lingkungan mungkin kayak lebih ke jaga apa ya? Kayaknya kita mungkin ya jam-jamnya ya mungkin ya dilihat itu. Terus areanya mungkin area yang non polusi gitu ya. Ya. Mungkin fokusnya ke situ dulu. Iya. Kalau yang lain ya karena kan salah satu apa namanya untuk menjaga lingkungan kan kita bersepeda ini membiasakan diri Kan dengan zero emission. Oke. zero emission terus Tapi abis itu naik mobil. Enggak sih. Ada beberapa teman kita yang komuter juga kok. Ada. jadi mereka kan ada yang apa bike to work itu juga Iya. udah mulai ada. Ada ya? Ada. Bike to work ada member kita juga. Member kita ada ya? Ada. Ada. Ada 3 orang tuh. Tapi susah gak sih Kak di jalan Jakarta gini back to work? Nah, itu juga bike to work Challenging. itu challenging, itu juga ada triknya. Jadi bagi perempuan yang misalkan memang sebagai komuter gitu, kalau bisa tidak melewati jalan yang sama. Contoh Kak, Kan kalau MRT udah pasti jalan sama, tapi kan dari MRT mungkin jalan ke rumahnya kalau bisa tidak jalan yang sama, karena kadang-kadang orang jadi sudah memperhatikan, oh dia jam segini akan lewat sini, dia gitu Oh, kan. kayak Jadi gini ya. jadi kalau kayak bin. jadi kalau bisa kita Mengurangi ke tingkat kriminal Iya. potensi kriminalitas Iya, lah ya. terus Iya. harus tahu Oke. kalau misalkan di tempat yang sepi kira-kira mau larinya kemana, apakah ada pangkalan ojek, apakah ada polsek, apa-apa, jadi kita Atau- udah tahu. Atau Utamakan order Gojek tempat buat temen keramaian. dia. Ya. Atau mungkin biasanya mereka bawa spray yang kayak merica Cabai. itu. Oh iya, yang benar. merica. Bawa samurai sih. Iya. Jadi kembali lagi itu, terus kemudian kalau di jalan seperti itu bajunya juga harus yang mencolok. Jadi terlihat. Apalagi kalau pulang malam dan sebagainya. Oh, Jadi gitu terlihat. ya? Iya, kan kebanyakan banyak mungkin dari pengendara lain nggak terlihat bisa keserempet. Oh gitu. Terus lampu sepeda itu sepeda juga belakang. termasuk esensi ya. Esensial juga tuh tambahan yang tadi tuh lampu sepeda Sekarang belakang kan kita suka kelip-kelip sepeda biasanya biar suka sepeda tuh kelihatan. kan masih subuh tuh pagi masih Masih gelap. gelap. Jadi ada lampu belakang sama lampu depan gitu Iya. sebagai signage Kalau ngerem nyala kita nggak? ada. Hah? Kalau ngerem nyala nggak? nyala terus ada. terus. Enggak kan ada dua macam
itu kalau apa itu ada yang connect langsung Sama ke remnya. handlebarnya. Oh. Jadi nanti kalau misalnya kita ngerem dia nyala atau enggak dia kalau enggak dia nyala. Ada yang kerap-kerip tergantung permintaan. Oke. Cie. Bisa ada tulisannya di situ punya ini gitu. Di belakangnya Bisa ada bisa LCD. bisa diatur. Bedanya Bisa diatur. Iya. lengkap gitu sarana prasarannya. Gak bakal hilang loh. Ini kalau ibu-ibu itu kan Aduh, ibu-ibu. Anti. Ini anti. iya kan Anti. sepeda aja seharian gitu atau gimana, selain bersepeda ngapain lagi gitu kesehariannya. Oh, kalau yang weekly sih enggak, kita jam 7:30 tuh udah selesai. Oh, udah selesai. Gitu. Terus biasanya Terus teman-teman belajarnya? yang masih punya anak kecil sebelum berangkat tuh mereka udah nyiapin. Jadi nggak dicariin gitu. Terus malah ada kadang-kadang kalau yang itu berhenti dulu sebentar, Mbak mau waktu zaman itu ya apa sih sekolah dari rumah kan, school from Oh, home iya. itu. Oke. Bentar Mbak, ini ada anakku nanya PR. Jadi kita kalau gitu kita nggak apa-apa tungguin aja gitu. Jadi karena kita nggak mau juga melupakan Mengganggu kewajiban ya. ya, Iya, sebagai karena kan perempuan. sebenarnya ini olahraga yang kita ambil kan satu jam 15 menit sampai 1 jam 30 menit. Itu kan waktunya tuh nggak terlalu banyak, sama seperti kita melakukan aktivitas yang lain seperti berlari atau nge-gym kan juga waktunya sama. Cuman kita tinggal ambil waktunya di jam berapa dan tidak mengurangi kewajiban kita untuk melakukan sehari-hari lah gitu. Kalau kami kesehariannya apa nih? Saya apa ya? Lawyer ya tadi udah di spill lagi. Ya, sedikit ya lawyer, saya ibu rumah tangga juga. Wow. Saya ibu 3 anak, kayak semua lah di Kayaknya ada satu yang dirangkap. belum ke-spill deh. Apa ya? Spill aja. Apa ya? Emang ini udah akhir kan? Oke, nanti terakhir. Ada banner nanti di sini. Ada spanduk. Iya, spanduk. Skip, udah skip. Ada nggak sih motivasi nih dari istilahnya angkatan kakak lah nih, angkatan pertama dari Velocity ya, buat generasi muda biar lifestyle hidupnya tuh lebih sehat gitu. Khususnya ini untuk anak-anak Gen Z yang belum mau atau belum tahu pengen hidup sehatnya kayak gimana sih gitu. Motivasi Pulang pagi, oh nggak jadi. motivasi quote atau yang kakak terapin pernah lah gitu atau yang buat sekarang gitu. Ya, motivasinya mungkin lebih ke pertama itu harus dari diri sendiri. Kalau kita itu harus mencintai diri sendiri. Dengan cara apa ya, harus seimbang hidupnya kan, bekerja, berolahraga dengan melakukan kegiatan yang kita sukai dan kita cintai. Nah, sepeda ini termasuk sebenarnya olahraga yang saya sukain dulu pada waktu itu tuh dulu hampir tiap hari ya. Jadi saya dibilang dibilang ya wanita dalkot tuh. Ya hampir tiap hari satu jalan dulu. Dia dulu sepeda lari ya kan? Iya. Sepeda lari. Dulu sehingga akhirnya saya mengembang dengan sempurna sekarang. Maksudnya Kembang dengan sempurna. sekarang itu sudah itulah makanya salah satu yang nanti mungkin akan tahun depan resolusi saya juga mau lebih rajin lagi bersepeda. Luar Untuk sekarang Resolusi untuk yang akan kita sekarang mungkin ya mungkin di nomor 2 kan dulu ya Oke. kakak-kakak semuanya. nomor satunya di hati lah, tapi Iya. untuk aktivitasnya nomor 2 dulu Iya, ya. tapi gitu. tetap harus balance. Hidup itu harus balance, kesehatan juga kegiatan kita hari-hari itu juga nggak boleh dilupakan ya. Apa yang jadi kewajiban kita ya itu kita kerjain dulu aja sih mungkin ya. Ya sepeda itu salah satu yang patut dicoba untuk Yes, anak Patut muda. dicoba. Gak cuma Karena keren kok. menyenangkan itu Iya, ya. Iya, udah keren betul. lagi. Pokoknya apa yang dilakukan tuh harus konsisten karena yang dilakukan sekarang itu di hasilnya tuh nanti Masa juga depan. bukan hanya saat ini aja tapi masa depan. Sebagai yang sudah melewati Sudah masa melewati. lalu, sudah melewati masa lalu, jadi itu sangat berguna banget. Iya, bermanfaat. Apalagi buat perempuan ya, kalau perempuan itu kan ada periode menstruasi, ada periode melahirkan, ya itu tuh banyak banget perubahan-perubahan di dalam tubuh, hormon dan sebagainya. Nah salah satunya sepeda itu sangat membantu. Tambahan mungkin ya, sepeda itu selain yang paling bagus untuk perempuan, itu dia low impact. Low impact itu jadi kalau kayak selari itu kan high impact tuh. Kita Oke. ada sendi-sendi yang mungkin nafas benturannya itu tuh kan. keras. Tapi kalau sepeda itu kan dia low impact, jadi sangat bagus untuk khususnya perempuan. Jadi kita tuh berlatih tuh nggak cederanya itu sebenarnya minim Oke. untuk cedera. Jadi sekali lagi patut dicoba. Patut dicoba. Kalau sudah dicoba, Belum mencoba. Nanti kita patut
mencoba. Pengalaman pribadi apa sih yang nggak terlupakan, misalnya momen lucu kah, momen menegangkan kah selama di Velocity gitu? Ada nggak sih, atau momen sedih kah gitu? Testimoni. Boleh di-share nggak sih? Testimoni kehidupan boleh. Apa itu? Gue dulu ya. Kalau kita ya bermacam-macam. Jadi ini kan komunitas atau klub juga yang dengan berbagai macam bentuk dan rupa perempuan ya. Jadi ada yang maksudnya ya untuk kita masing-masing lah. Jadi sepeda itu jadi dengan masing-masing tujuannya. Jadi ada yang tujuannya untuk olahraga, ada yang tujuannya untuk gaya-gaya, FOMO gitu ya kan ada. Jadi ya, dan kita itu sebagai ya kita harus maklumin gitu. Orang-orang itu ya kita terima gitulah. Itulah hidupnya. Kita kan harus balik lagi kan bertoleransi lah. Artinya ini semua kan teman-teman yang tetap mereka kan sudah dengan daya dan upayanya meluangkan waktu untuk bersepeda bersama. Karena kan Velocity itu kan termasuk klub yang bersepeda barengan bersama teman-teman dengan speed, dengan bekerja sama untuk kalau bisa semua selamat sampai tujuan dan mendapatkan manfaatnya. Itu jadi kalau dari saya sih senangnya tuh ya banyak kita akrab sih, termasuk ke klub yang akrab, saling sapa. Sisterhood sih. Sisterhood. Jadi benar-benar teman-temannya tuh kita tuh di grup itu nggak ada yang inilah, tetap curhat-curhatan gitu-gitu ya biasa aja gitu ya. Dibandingkan yang klub-klub lain ya, kita kan saya juga ada beberapa join di klub-klub yang racing tuh, itu mereka ya agak-agak jaga wibawa gitulah ya. Jadi itu yang saya rasakan ada gap lah ya. Iya, jadi saya rasakan di Velocity sisterhood-nya, terus kemudian dengan berbagai macam latar belakang, tapi kita bisa tetap ngumpul bareng, namanya berolahraga, tetap satu tujuan. Dari saya sih begitu. Luar biasa. Kalau dari aku sih, aku ngelihat banyak banget yang dari awal teman-teman itu nggak pede karena kan dari awal aja mau ganti gear aja, ganti gear yang mana gitu, nggak pede. Tetapi karena kita sering kumpul dan sebagainya, terus karena mungkin dari motivasi dirinya juga bagus gitu ya, jadinya akhirnya sangat improve gitu. Jadi kita tuh kalau buat aku pribadi, aku ngelihat dari nol sampai bener-bener jadi dan bahkan lebih advance gitu. Bahkan yang misalkan tadinya mungkin kita yang ngajarin gitu, ini sekarang udah benar-benar melejit ya. Dan aku senangnya adalah mereka juga giving back. Jadi begitu mereka udah itu udah jago, lebih jago lah gitu ya, kemudian mereka ke komunitas-komunitas lain lebih pede kan, otomatis lebih pede. Lalu mereka dapat ilmu lagi, mereka balik lagi ke kita lagi. Jadi itu sisterhood. Terus aku senangnya gitu. Keren banget sih, bermanfaat. Dan kita tuh nggak ada yang dibayar. Kita ada klub yang tidak berbayar dan kita tidak dibayar. Jadi kita tuh benar-benar ikhlas sih? Kita gotong royong ya. Volunteer. Iya, kita tuh gotong royong, misalnya kayak kita bayar RC, road captain, bayar marshal tuh bareng-bareng gitu. Kadang ada yang mungkin rezekinya berlebih, dia melebihkan untuk bayar itu, atau dia yang lagi ada satu hal yang momen spesial ya, dia traktir mungkin makan. Jadi kayak begitu kan kadang kecil-kecil. Terus tapi kita ini kita kan kalau tiap tahun ada silaturahmi ya. Iya. Itu potluck. Itu makanan ini nggak bisa habis. Jadi bawa aja siapa nanti pulang udah bawa lagi. Karena masih banyak emang kayak gitu ya. Kalau ngumpul, gue bawa minum ya, gue bawa makanannya, gue bawa cemilannya. Iya, itu senangnya gitu. Itu tiap tahun kita ada, kadang di rumah Mbak Devi, kadang di kafe ya. Senang. Itu emang pure mereka seneng ya di situ ya. Kita senang dan jadi kita ada buka puasa sama tahun baru ya, itu ketemuan bareng. Biasanya tahun baruan gitu ya kan. Ya karena kan banyak banget orangnya, jadi sekalian kenalan di situ. Kenalan ya. Wow, tak terasa ini. Kelamaan ya? Gimana dong? Kurang lama malah. Masih mau di-spill lagi apa nih? Ada yang ketinggalan kan nih? Oh nggak ada yang ketinggalan. Makasih banget buat kakak-kakak dari Velocity. Sama-sama. Thank you so much karena di tengah kesibukannya masih bisa ngobrol-ngobrol nih di Gain Voice, dan semoga obrolan-obrolan kita ini bermanfaat gak cuma buat perempuan tapi untuk Gen Z dan
generasi muda supaya tetap hidup sehat, Yes. goes. Makasih buat kakak Velocity yang udah datang ke sini. Kalau misalnya ada yang mau tahu, boleh di-spill nggak sih sosial medianya apa? Yes. Velocity.jkt itu untuk yang Jakarta Jabodetabek. Oke. Kemudian ada velocity .solo buat yang di Solo, velocity.bogor buat yang di Bogor. Itu Instagram ya? Instagram. Instagram. Jadi Terus buat kalau mau join tinggal DM aja. tinggal DM aja. Berarti buat Gen Z yang mau tahu lah dikit-dikit tentang Velocity bisa langsung ke Instagramnya, tanya-tanya aja. Makasih buat kakak Velocity yang udah datang. Boleh dari saya nggak ada pertanyaan? ngasih tahu info? Boleh, boleh Khusus banget. buat saya Udah ada terakhir Melina ya. sih ya, Melina Siregar Jakarta. Wow. juga ya. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut coba dicari aja namanya Melina Siregar Jakarta JKT ya. JKT Mailin JKT. Jangan lupa subscribe, comment dan like di YouTube Gen Voice. Bye bye.